يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك الرحمن الرحيم. Surah yang ke-91. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata Allah menyampaikan orang yang beruntung itu adalah orang yang menyucikan jiwanya. Kenapa seperti itu? Karena jiwa-jiwa manusia itu pada hakikatnya adalah bersih dan suci. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap manusia dilahirkan, diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tuanya dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Akan tetapi setelah nyampai di dunia, maka jiwa-jiwa manusia itu kotor. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, yang mengotorinya adalah perbuatan, tingkah laku, dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dosa itu bisa dibuang, bisa disingkap, bisa dihindarkan. Dosa itu bagaikan tabir, dinding atau hijab yang menghalangi kita dengan Allah. Allah itu Maha Suci, subhanallah. Kita pada konsepnya suci, fitrah. Suci dengan suci sebenarnya kan nyambung. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan, Alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Engkau mengakui? Bala syahidna ya Rabb, iya ya Allah, aku mengakui engkau adalah Tuhan kami. Tapi tak kala nyampai di dunia, maka ada hijab, ada dinding, ada tabir. Hijab itu adalah dosa dan kesalahan. Hijab tersebut, dinding itu, tabir itu bisa dibuang, dihilangkan. Syaratnya satu, perbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu selalu melakukan kesalahan. Kalau tidak kadang ketek. Kullu bani Adam khata, kata Rasul. Tiap-tiap manusia itu, anak turunan Adam itu selalu melakukan kesalahan. Kalau tidak besar kecil. Wa khairul khata tubu illallah. Manusia yang baik, dia salah, dia dosa, dia khilaf, melakukan kealfahan dan kelemahan, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang paling ringan adalah istighfar. Syukur-syukur kalau diiringi dengan sholat sunnah taubat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu siap kalau mandi ya Wak, setiap hari itu kan Wak mandi itu. Kalau tidak mandi hadas besar, tidak mandi hadas besar, mandi biasa saja, pasangkan niat diri kita untuk mandi taubat. Basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Insya Allah siap selesai mandi itu kita dalam keadaan taubat kepada Allah. Sengajaku mandi taubat menghilangkan dosa besar dan kecil lillahi ta'ala. Jadi satu, perbanyak istighfar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, untuk menghilangkan, menyingkap tabir-tabir yang menghalangi kita dengan Allah, pembersih itu. Yang kedua yaitunya perbanyak zikir. Di masa jo tasara, di atas kendaraan, sadang berjalan, sadang duduk, sadang mana saja, qalbu kontak kepada Allah. Itu yang zikir itu. Jadi zikir adalah qalbu selalu kontak kepada Allah. Qalbu pakai Q ya Bapak Ibu ya. Qalbu kontak kepada Allah. Kenapa seperti itu? Seorang hamba yang selalu kontak kepada Allah berarti dia selalu zikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku kata Allah, aku akan selalu ingat kepadamu kata Allah.
Jadi zikir. Nah, kalau ada yang bertanya barah banyak zikir tuh, nah, kalau zikir barah banyaknya, ya sebanyak-banyaknya. Kata Allah kayak gitu. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah ke Allah sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Nah, itu kata Allah seperti itu. Pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, sedang apa saja, qalbu kontak kepada Allah, zikir. Bahkan hadirin, sampai-sampai begitu dianjurkan kita untuk kontak kepada Allah, masuk kamar kecil pun kita disyariatkan baca doa, itu zikir itu. Andaikan lupa awak baca doa masuk WC menurut awak dah, masuk kamar kecil lupa kita, nyampai di dalam ingat kita, boleh zikir, boleh. Yang tak boleh dikarihan, jangan dikeraskan. Dalam qalbu saja, tanda kita syukur kepada Allah. Jadi selalu zikir agar bersih qalbu kita, hijab tabir yang menghalangi itu insya Allah akan tersingkap. Karena Allah menyatakan seperti itu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu membersihkan jiwanya tersebut. Yang kedua, itu yang ketiga. Yang ketiga adalah amalan-amalan yang bisa membersihkan jiwa kita, yang mana jiwa kita selalu kotor, banyak penghalang, hijab hubungan kita dengan Allah. Istiqomah selalu salat 5 waktu. Hadirin kaum muslimin, Ramadan kita sudah dididik untuk selalu menjaga salat. Nah, habis Ramadan jangan sampai sholat ditinggalkan. Kenapa? Rasul menyatakan seperti itu. Mathalus shalawatil khams, perumpamaan sholat 5 waktu bagaikan sebuah sungai berada di depan pintu rumah seseorang. Setiapnya masuk ke rumahnya mandi dulu. Setiapnya masuk ke rumah mandi dulu. Masuk mandi dulu. Kita saja 3 kali mandi sehari semalam udah bersih. Kata kita ini 5 kali. Jadi perumpamaan sholatnya seperti itu. Setiap dia masuk ke dalam rumahnya dia bersih. Setiap hari dia 5 waktu sehari semalam sholat yang fardu. Alangkah luar biasanya. Bahkan di dalam kitab Fathul Gharib dan dalam kitab Targhib wa Tarhib, di dalam hadis-hadis yang lainnya, jangankan sholat, hadirin, jangankan sholat, berwudu saja kita itu dosa sudah berguguran dari anggota dan salapan gua, anggota sujud wala, anggota tubuh itu. Basuh tangan dosa berguguran, basuh muka dosa berjatuhan, kumur-kumur dosa keluar. Dosa ya Bapak Ibu ya. Kalau utang tetap bayar. Nah, jadi sebab itu penting. Penting bagi kita ibadah itu ternyata sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi alangkah bahayanya kalau sudah tua, udah 40 tahun ke atas tidak sholat-sholat, kan sangat luar biasa itu. Keingkaran kepada Allah. Jadi sholat, mari kita selalu jaga agar Allah memberikan yang terbaik. Yang terakhir, sholat sunnah. Hadirin, jangan dianggap remeh. Sholat sunnah ini ternyata luar biasa. Contoh kecil saja. Siapa yang sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, haramallah jasadu ala niran. Allah hindarkan dia dari sentuhan api neraka. Itu sunnah itu hadirin. Sampai rakaat itu 2 salam. Salat sunnah rawatib muakkad 2, salat sunnah rawatib ghairu muakkad 2. Itu salat sunnah. Kan sangat luar biasa itu. Bahkan kata Rasul bahwa siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam salat sunnah, man sabara ala sintain rakatan min sunnati banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan istana di surga untuknya. Luar biasa.
Jadi oleh sebab itu kita biasakan sholat sunnah agar ibadah-ibadah kita maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan, untuk pembersihan diri kita secara rohaniah dalam pandangan Allah dan Rasul, satu, perbanyak istighfar siang dan malam. Yang kedua, perbanyak zikir siang dan malam. Yang ketiga, selalu laksanakan sholat 5 waktu, jangan tinggalkan, dan kita jaga sholat sunnah, baik sebelum ataupun sesudah, setidaknya sholat sunnah muakkad atau rawatib. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik di dalam hidup kita menuju kampung kita yang abadi di akhirat kelak. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salam